Ormas Grip. Ormas yang terkenal dengan kearogansiannya mulai masuk Kalimantan. Kali ini mereka memaksa suku Dayak pergi dari Tanah Dayak. Ada apa di Tanah Dayak? Apakah suku Dayak akan diam saja? Sebelum lanjut, klik like, share dan komen dari mana kota kalian berasal. Jangan lupa tulis sholawat di kotak komentar agar kalian mendapat syafaat. Aruk Tan melangkah pelan di atas jalan tanah yang berlumpur, menghirup udara hutan Kalimantan yang lembab dan penuh aroma kayu serta daun basah. Di belakangnya, sebuah perahu kecil baru saja menurunkannya di tepi Sungai Kayan, tempat ia dulu tumbuh besar. Setelah 5 tahun kuliah di Yogyakarta dan 2 tahun melakukan penelitian lapangan di pedalaman Papua, akhirnya ia kembali ke kampung halamannya. Desa Nangaraya masih terlihat sama dari kejauhan, rumah-rumah panggung berderet rapi di tepi sungai, ayunan jembatan rotan yang goyah, dan suara burung-burung hutan yang tak pernah berhenti berkicau. Tapi Aruk bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara. Wajah-wajah yang ia kenal tampak murung, tidak seperti kenangan ceria masa kecilnya. Saat memasuki desa, beberapa warga menyambutnya dengan senyum lemah. Ibu Maren, tetangga dekat rumahnya, hanya memberinya anggukan singkat sebelum cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Anak-anak yang biasanya ramai bermain di lapangan kosong kini hanya duduk diam di teras. Aruk mulai merasa gelisah. Rumah keluarganya berdiri sedikit tertutup oleh pepohonan rindang. Pintu kayu besar itu sudah usang, catnya mengelupas. Ia mengetuk perlahan, lalu membuka pintu. Suasana di dalam sunyi. Bau asap bekas api unggun masih tercium, tapi tidak ada tanda-tanda orang baru saja ada di sana. "Kakek, ayah," panggil Aruk pelan. Tidak ada jawaban. Di ruang tengah, ia melihat meja yang dipenuhi surat-surat dan dokumen tanah. Beberapa di antaranya sobek atau robek sebagian. Di pojok ruangan, terdapat peti kayu tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Peti itu diikat dengan tali rotan dan dihiasi ukiran-ukiran aneh yang belum pernah ia lihat. Beberapa saat kemudian, neneknya datang, tergopoh-gopoh. Ia memeluk Aruk erat, lalu menangis tanpa suara. Dari isaknya, Aruk mendengar satu kalimat yang membuat darahnya dingin. "Kakekmu sudah tiada. Ayahmu hilang." Di bawah sinar lampu minyak yang redup, nenek menceritakan apa yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sejak setahun lalu, sebuah kelompok bernama Grip Jaya mulai muncul di wilayah ini. Awalnya mereka datang dengan janji pembangunan dan pengembangan ekonomi. Tapi lambat laun, mereka mulai memaksa warga menyerahkan tanah adat. Siapapun yang menolak akan diintimidasi. Beberapa kepala keluarga hilang, termasuk ayah Aruk. Kakeknya sendiri meninggal karena serangan jantung setelah sempat ribut hebat dengan salah satu pemimpin Grip. Nenek juga mengatakan bahwa kakek meninggalkan pesan untuk Aruk sebelum mati. "Jika engkau pulang, ambillah peti itu. Isinya adalah warisan leluhur. Mandau terbang dari Kaharingan. Hanya pewaris darah suci yang bisa menggunakannya." Aruk nyaris tertawa. Mandau terbang? Dongeng yang biasa diceritakan orang tua agar anak-anak takut pada hutan. Tapi neneknya bersikeras. Itu nyata. Dan jika engkau benar-benar anak leluhur kita, maka engkau harus siap menghadapi apa yang akan datang. Aruk tidak bisa tidur malam itu. Ia bolak-balik di tikar anyaman, pikirannya penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya? Siapa Grip Jaya sebenarnya? Dan mengapa semua orang begitu takut? Pada tengah malam, ia bangun mendengar suara aneh dari luar. Langkah-langkah pelan, seperti manusia yang mencoba menyusup.
ia mengambil obor dan berjalan keluar. Di balik semak-semak, ia melihat siluet tubuh berpakaian hitam-hitam. Orang itu langsung kabur saat menyadari dirinya terlihat. Aruk tidak mengejar. Ia kembali ke dalam dan memperhatikan bahwa peti kayu di sudut ruangan terbuka sedikit. Tali rotan yang mengikatnya tampak putus. Dengan napas gemetar, Aruk membuka peti itu. Isinya membuatnya terkesiap. Sebuah mandau pendek dengan gagang bertatahkan batu hijau yang memancarkan cahaya redup. Di bilahnya, terukir simbol-simbol kuno Dayak. Ia menyentuhnya, dan seketika itu juga, rasa panas menjalar dari ujung jarinya sampai ke otaknya. Dan dalam kepalanya, ia mendengar bisikan. "Aku telah menunggumu, pewaris." Aruk terbangun dengan kepala pusing. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai tertidur. Yang ia ingat hanyalah mimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan yang menyala-nyala, di bawah langit ungu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua dengan mata bersinar dan tubuh berkilauan. Lelaki itu berkata, "Engkau adalah pewaris terakhir dari darah Mandau." Senjata itu bukan hanya besi dan batu. Ia hidup. Ia adalah jiwa para leluhur. Gunakanlah dengan bijaksana, karena musuh-musuh yang kini menginjak bumi ini tidak akan berhenti sampai tanah leluhur lenyap dari dunia. Aruk bangun dengan keringat dingin. Mandau itu masih berada di genggamannya. Tapi kini, bilahnya tidak lagi redup, ia bersinar samar, seolah mengenal tuannya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Aruk memutuskan untuk pergi ke balai desa, sebuah bangunan besar dari kayu uling yang berdiri megah di tengah perkampungan. Tempat biasanya tokoh adat berkumpul dan membahas nasib desa. Tapi saat tiba di sana, ia hanya menemukan beberapa orang tua yang duduk termenung, dengan wajah murung dan tatapan kosong. Ia bertanya tentang Grip Jaya. Siapa mereka, apa tujuan mereka, dan mengapa tidak ada yang melawan. Tapi jawaban yang ia terima hanyalah bisikan pelan dan pandangan takut. "Jangan bicara keras-keras," bisik salah satu pemuka adat. "Mereka punya mata di mana-mana." Dari percakapan tersepot-sepot, Aruk berhasil mengumpulkan informasi. Grip Jaya adalah organisasi massa yang baru saja muncul di Kalimantan Utara. Mereka mengklaim sebagai pembela hak rakyat dan penggerak pembangunan. Tapi di balik retorika itu, mereka menggunakan ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tanah suku Dayak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Grip Jaya dipimpin oleh seorang pria bernama Agung Hercules, mantan tentara bayaran yang kabarnya pernah bertempur di Timur Tengah dan Afrika. Agung Hercules bukanlah nama asli. Nama itu adalah julukan yang dibuat untuk menciptakan aura kekuatan dan ketakutan. Beberapa tahun lalu, dia dikenal sebagai seorang eks-Kopassus yang keluar dari dinas karena skandal pembunuhan di luar negeri. Ia lenyap selama beberapa tahun, lalu muncul kembali sebagai ujung tombak sebuah ormas bernama Grip Jaya. Yang membuatnya menakutkan bukan hanya caranya bertindak, tapi juga jaringannya. Ia dilindungi oleh Jenderal Ridho Malik, seorang politisi senior yang memiliki ambisi besar di dunia militer dan ekonomi. Konon, Jenderal Malik adalah otak di balik rencana besar mengambil alih tanah-tanah adat di Kalimantan untuk proyek pertambangan mineral langka. Grip Jaya adalah alatnya. Dengan baju loreng dan atribut keagamaan, mereka menyamar sebagai gerakan moral, padahal mereka adalah mesin penindas yang bekerja atas pesanan elit kekuasaan. Aruk mulai merasakan betapa besar ancaman yang menghadang. Ini bukan hanya soal desa kecil atau tanah adat. Ini adalah konflik antara kekuatan rakyat kecil dan kekuatan gelap yang bersembunyi di balik institusi negara. Saat kembali ke rumah,
Aruk memutuskan untuk menjelajahi hutan sekitar desa. Di sanalah ia menemukan jejak-jejak kehadiran Grip Jaya, tiang pancang dengan logo ormas itu dicat merah, bekas tenda kemah, serta jalur setapak yang tampak baru saja dibuat. Ia juga menemukan simbol-simbol aneh di batang pohon, mirip ukiran suku, tapi dengan pola yang tidak familiar. Di bawah salah satunya, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, selembar kain hitam dengan darah segar di bagian tengahnya. Saat malam tiba, Aruk bermimpi lagi. Kali ini, lelaki tua bersinar itu berbicara lebih keras. Mereka yang datang adalah musuh tanah leluhur. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah anak-anak kegelapan yang datang untuk menghilangkan nyawa hutan. Aruk terbangun dengan mandau di tangannya. Senjata itu bergetar pelan, seolah ingin memberinya isyarat. Keesokan paginya, Aruk dipanggil oleh seorang sesepuh desa bernama Aki Baning. Pria tua itu membawanya ke dalam hutan, menuju tempat rahasia yang disebut Gua Sembilan Nyawa, tempat para tetua menyimpan dokumen-dokumen penting dan benda-benda warisan leluhur. Di sana, Aki Baning menunjukkan foto-foto lama tentang pertemuan antara Grip Jaya dan pejabat daerah. Ia juga menunjukkan catatan-catatan tertulis tentang cara-cara mereka mengintimidasi warga, pembakaran rumah, penculikan, bahkan ritual aneh yang katanya dilakukan di tengah hutan. Kami sudah lama tahu siapa mereka, kata Aki Baning. Tapi kami takut. Mereka punya senjata. Mereka punya perlindungan dari atas. Kami hanya punya doa dan harapan. Aruk diam sejenak, lalu berkata pelan, tidak lagi. Saat kembali dari gua, Aruk melihat sesuatu yang membuatnya marah. Rumah seorang teman masa kecilnya, Endit, sedang dibakar. Di depannya, 4 pria berbaju loreng Grip berdiri sambil tertawa. Endit sendiri tergeletak di tanah, dengan luka di kepala. Tanpa sadar, Aruk maju. Ia mengeluarkan mandau dari ikat pinggangnya. Sekilas cahaya hijau menyelimuti bilahnya. Salah satu anggota Grip melihatnya dan langsung berkata pada teman-temannya. Dia yang ada di ramalan itu. Mereka mundur cepat. Tapi sebelum menghilang ke dalam hutan, salah satunya sempat berbisik. Kami akan kembali. Dan kali ini, kamu tidak akan selamat. Aruk memandang mereka pergi, lalu menatap mandau di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa ini bukan hanya senjata. Ini adalah warisan. Dan ia adalah pewarisnya. Perlawanan telah dimulai. Pagi itu, desa Nangaraya terlihat tenang seperti biasa. Namun Aruk bisa merasakan udara yang berbeda, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia sedang memperbaiki perahu kecil milik pamannya di tepi sungai ketika suara mesin mobil menyelinap masuk dari jalan tanah di ujung desa. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil Land Cruiser hitam berhenti di depan balai desa. 6 pria berseragam loreng turun. Mereka membawa lencana Grip Jaya di dada kiri dan senyum palsu di wajah mereka. Di antara mereka, Aruk mengenali salah satu pria yang membakar rumah Endit beberapa hari lalu. Kami datang untuk bicara, ujar salah satunya dengan suara rendah tapi tegas. Bukan untuk berperang. Warga mulai berkumpul, takut-takut. Tokoh adat juga hadir. Tapi semua mata mencari Aruk. Ia berjalan pelan menuju tempat pertemuan, mandau masih terselip di pinggangnya. Ia tahu ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah ancaman yang dibungkus dengan topeng perdamaian. Agung Hercules tidak ikut datang kali ini. Yang mewakili adalah seorang lelaki bernama Komar, salah satu komandan lapangan Grip Jaya. Dengan gaya bicara fasih dan sikap percaya diri, ia memberikan pidato singkat.
Saudara-saudara Dayak yang kami hormati. Kami Grip Jaya datang bukan sebagai musuh, melainkan sahabat. Kami ingin membantu kalian maju. Memberikan kesempatan hidup yang lebih baik. Proyek pembangunan ini akan membuka lapangan kerja, infrastruktur, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Aruk menahan amarahnya. Di belakang Komar, 2 anggota Grip lainnya berdiri sambil memegang senjata laras panjang. Warga tidak bisa menolak. Tapi mereka juga tidak bisa diam begitu saja. Apa benar proyek ini akan memberi manfaat bagi kami? Tanya Aruk tiba-tiba. Semua mata tertuju padanya. Komar tersenyum. Tentu. Tanah kalian akan menjadi bagian dari pembangunan nasional. Semua warga akan mendapat ganti rugi. Siapapun yang menolak, sayang sekali, akan dianggap menghalangi kemajuan bangsa. Setelah pidato, Grip Jaya menyerahkan dokumen kepada tokoh adat. Isinya adalah surat perjanjian penyerahan tanah secara sukarela. Setiap kepala keluarga diminta menekan tanda tangan atau sidik jari sebagai bentuk persetujuan. Namun tokoh adat ragu. Mereka meminta waktu untuk membaca dan membahasnya. Tetapi Grip tidak memberi ruang untuk itu. Kalau tidak hari ini, besok kami akan ambil langkah hukum, kata Komar dingin. Dan percayalah, itu akan jauh lebih menyakitkan. Dalam waktu sekejap, 2 orang Grip mendatangi rumah Aki Baning dan mengancam akan membongkar gua rahasia jika dia terus menentang. Aruk menyadari bahwa ini adalah cara mereka bekerja. Paksa, intimidasi, lalu bungkus dengan retorika kebenaran. Saat malam tiba, Aruk memutuskan untuk bertindak. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa yang masih percaya pada tanah leluhur. Mereka berkumpul di hutan, jauh dari pengawasan Grip. Di sana, Aruk menceritakan apa yang ia lihat dan dengar. Ia menunjukkan foto-foto dari Gua 9 Nyawa, termasuk potret Grip Jaya berbincang dengan pejabat daerah. Ia juga menjelaskan hubungan mereka dengan Jenderal Ridho Malik. Ini bukan hanya soal tanah, kata Aruk. Ini soal identitas. Soal masa depan kita sebagai suku Dayak. Kalau kita biarkan mereka ambil tanah kita, maka kita hilang sebagai bangsa. Salah satu pemuda bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka punya senjata. Kita cuma punya parang dan mandau. Aruk mengangkat mandau itu. Cahaya hijau redup menyelimuti bilahnya. Bukan sembarang mandau. Ini warisan. Dan aku yakin, ini bukan hanya senjata fisik. Ini adalah simbol perlawanan. Keesokan paginya, Grip Jaya kembali datang. Kali ini, mereka membawa alat berat dan tim surveyor. Tujuan mereka jelas, mulai menandai lahan yang akan dibersihkan. Aruk dan kelompoknya memutuskan untuk menghadang. Mereka berdiri di tengah jalur yang akan ditandai, tidak mau mundur. Komar melihat Aruk dan tersenyum sinis. Jadi, kamu masih belum kapok? Aruk tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, mandau di tangan kanan, dan berkata, "Tanah ini adalah jiwa nenek moyang kami. Kamu tidak akan melewatinya tanpa melawan." Sejenak, semua diam. Lalu Komar memberi aba-aba. Satu tembakan dilepaskan ke udara. Grip Jaya maju. Perkelahian pun pecah. Darah mengalir di tanah merah Nangaraya. Setelah bentrokan sengit dengan anggota Grip Jaya, Aruk dan kelompok pemuda Dayak terpaksa mundur. Mereka kalah jumlah dan persenjataan. Salah satu temannya, Endit, terluka parah di kepala setelah dipukul dengan gagang senapan. 2 orang lainnya hanya bisa bersembunyi di balik pepohonan,
menunggu serangan berikutnya. Aruk sendiri terluka di bahu karena lemparan batu besar yang dilemparkan salah satu anggota Grip. Tapi ia tidak peduli. Yang lebih penting adalah Mandau di tangannya masih menyala redup, seolah-olah marah atas perlakuan manusia pada tanah suci. Kami tidak bisa biarkan mereka terus seperti ini, gumam Aruk saat ia dibawa pulang oleh Aki Baning dan beberapa sesepuh desa. Namun, untuk pertama kalinya, Aruk mulai ragu. Bagaimana mungkin sebuah Mandau tua bisa melawan senjata modern dan jaringan kekuasaan yang begitu luas? Saat malam tiba, Aruk duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Ia memandangi peti kayu yang pernah diserahkan kakeknya. Di dalamnya masih tersimpan dokumen-dokumen lama tentang sejarah tanah adat, serta buku-buku catatan ritual dan mantra. Ia membuka peti itu dengan hati-hati. Di bagian paling bawah, ia menemukan gulungan kain hitam yang tampak sangat tua. Di dalamnya, selain Mandau, ada lembaran kulit kayu bertulis huruf kuno Dayak, simbol-simbol yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan bantuan Aki Baning, Aruk mencoba membaca tulisan itu. Sebagian besar sulit dimengerti, tapi ada satu frasa yang cukup jelas. Mandau arih hantu, menpau arih jiwa. Mandau ini milik roh, pedang ini milik jiwa. Artinya, Mandau ini bukan hanya senjata fisik, ini adalah simbol spiritual dan penghubung antara dunia nyata dan alam leluhur. Saat tidur, Aruk kembali bermimpi. Kali ini, ia berada di tengah hutan yang gelap. Di depannya berdiri siluet seorang laki tua yang sama seperti mimpi sebelumnya, tapi wajahnya lebih jelas. Sorot matanya tajam, penuh amarah. Lelaki itu berkata, "Engkau telah melihat darah mengalir di tanah leluhur. Engkau telah merasakan luka dari para nenek moyang kita. Ini adalah ujian pertama. Dan engkau harus siap untuk ujian kedua." Aruk ingin bertanya banyak hal, tapi lelaki itu menghilang dalam kabut tebal. Hanya suaranya yang terus terdengar. "Gunakan Mandau, bukan untuk membunuh, tapi untuk membangkitkan jiwa." Aruk terbangun dengan napas tersengal. Mandau itu bergetar di pangkuan ranjangnya. Cahayanya semakin kuat. Ia mulai yakin bahwa senjata itu benar-benar hidup. Setelah mimpi itu, Aruk meminta Aki Baning untuk mengajarinya cara menggunakan Mandau secara benar. Ia tahu bahwa jika ingin melawan Grip Jaya, ia harus lebih dari sekadar pejuang biasa. Ia harus menjadi pewaris sejati dari warisan leluhur. Di bawah sinar bulan purnama, Aki Baning membawanya ke tepi Sungai Kayan. Di sana, ia melakukan ritual pendek dengan membakar daun sirih dan kayu gaharu. Asapnya membentuk pola-pola aneh di udara. "Mandau tidak bisa digunakan dengan niat buruk," kata Aki Baning. "Dia akan memberontak. Dia hanya akan tunduk pada jiwa yang murni." Aruk meletakkan tangannya di bilah Mandau, lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin dendam. Aku ingin mempertahankan tanah leluhur. Aku ingin mengembalikan harga diri bangsaku." Sesaat kemudian, Mandau itu bercahaya terang dan suara samar terdengar di kepalanya. "Aku mendengarmu, pewaris." Keesokan paginya, Aruk berdiri di depan warga desa. Ia tidak lagi terlihat seperti pemuda idealis yang baru pulang dari kota. Matanya bersinar dengan keyakinan baru. "Grip Jaya datang dengan senjata dan uang," katanya. "Tapi kita punya sesuatu yang lebih kuat. Kita punya tanah leluhur. Kita punya jiwa. Dan kita punya Mandau." Beberapa warga mulai percaya. Beberapa masih ragu. Tapi Aruk tidak menyerah. "Jika kalian takut, aku tidak akan memaksamu.
Tapi jika kalian masih merasa sebagai anak Dayak, maka ikuti aku. Kita lawan mereka dengan cara kita sendiri. Dan untuk pertama kalinya, sebuah suara berani terdengar dari kerumunan. Kami siap. Perlawanan tidak hanya akan terjadi dengan senjata, tapi juga dengan jiwa. Dan Mandau akan menjadi simbolnya. Di sebuah ruang rapat tertutup di lantai atas gedung Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 6 orang duduk mengelilingi meja bulat besar. Di antara mereka terlihat beberapa pejabat tinggi, seorang direktur perusahaan tambang nasional, serta seorang jenderal berpangkat tinggi yang dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan presiden. Proyek Kalimantan Utara harus tetap berjalan, ujar Jenderal Ridho Malik, suaranya dingin dan tegas. Tidak boleh ada hambatan lagi. Seorang pejabat menyerahkan dokumen hasil survei geologi terbaru. Wilayah yang disasar ternyata memiliki kandungan mineral langka, elemen tanah jarang, rare earth, yang sangat dicari oleh industri teknologi global. Nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, ada satu kendala utama, warga adat Dayak yang masih bertahan di sana. Grip Jaya sudah bekerja sesuai rencana, kata salah satu direktur perusahaan. Tapi kami mendapat informasi bahwa kelompok lokal mulai melawan. Bahkan ada indikasi penggunaan senjata tradisional yang tidak biasa. Ridho Malik tersenyum samar. Tradisional atau tidak, itu hanya soal waktu. Selama kita punya pasukan, uang, dan politik, mereka tidak akan pernah menang. Beberapa jam kemudian, pesawat pribadi milik perusahaan tambang mendarat di bandara kecil di Tarakan. Dari dalamnya turun Agung Hercules, sang pemimpin Grip Jaya. Wajahnya datar, matanya tajam seperti pisau. Dia bukan lagi hanya eksekutor lapangan, dia adalah instrumen langsung dari kekuasaan yang lebih tinggi. Di sebuah pos komando rahasia Grip Jaya yang berada di tengah hutan, dia memimpin briefing untuk para komandan lapangan. Kita tidak hanya menghadapi warga desa biasa, katanya. Ada seorang anak muda bernama Aruktan. Dia punya mandau aneh, dan tampaknya punya hubungan dengan sesuatu yang lebih tua dari kita semua. Salah satu komandan bertanya, apa kita habisi saja? Agung tersenyum. Belum. Aku ingin melihat sendiri apa yang ia punya. Dan jika benar itu warisan leluhur, maka itu akan menjadi milik kita juga. Sementara itu, di Nangaraya, Aruk mulai menyadari bahwa lawannya bukan hanya ormas lokal. Ia menerima kiriman surat dari seorang kenalan lamanya yang bekerja sebagai peneliti di Jakarta. Surat itu berisi informasi tentang keterkaitan Grip Jaya dengan perusahaan tambang dan militer. Termasuk foto-foto pertemuan antara Agung Hercules dan Jenderal Ridho Malik di sebuah restoran elit di Senopati. Ini bukan sekadar konflik tanah, kata Aki Baning saat membaca isi surat tersebut. Ini adalah permainan besar. Mereka ingin menghilangkan kita dari bumi ini. Aruk diam. Hatinya marah, tapi pikirannya tenang. Ia tahu, semakin banyak yang ia pelajari tentang musuhnya, semakin besar pula tanggung jawabnya sebagai pewaris Mandau. Kalau begitu, kita lawan mereka sampai akhir, katanya pelan. Pada malam harinya, Grip Jaya melancarkan serangan kecil ke desa. Kali ini, targetnya adalah rumah Aki Baning. Dengan menggunakan rombongan kecil dan senjata ringan, mereka mencoba masuk ke gua rahasia untuk mengambil dokumen-dokumen penting. Tapi Aruk telah memperkirakan hal ini. Ia dan kelompok pemuda telah bersiap. Saat anggota Grip memasuki hutan, mereka disergap dari balik pepohonan. Mandau berputar di udara, kali ini mengeluarkan cahaya terang yang membuat lawan takut. Salah satu anggota Grip terluka parah dan melarikan diri.
Yang lain ditangkap dan diinterogasi. Dari mereka, Aruk mendapatkan informasi baru. Agung Hercules akan datang sendiri besok malam untuk menyelesaikan urusan ini. Menjelang fajar, seluruh desa berkumpul. Tokoh adat, sesepuh, pemuda, bahkan ibu-ibu dan anak-anak. Ini bukan lagi hanya soal tanah. Ini adalah soal harga diri, identitas, dan masa depan generasi berikutnya. Aruk berdiri di tengah kerumunan, Mandau di tangan kanan. Besok malam, kita akan menghadapi musuh terbesar kita. Bukan hanya karena mereka punya senjata dan uang, tapi karena mereka ingin menghapus kita dari sejarah. Ia menatap setiap mata yang hadir. Tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak punya. Jiwa, warisan, dan keyakinan bahwa tanah ini milik nenek moyang kita. Bukan mereka. Dari kerumunan, terdengar suara lantang. Kami siap. Dan untuk pertama kalinya, Aruk merasa yakin. Pertempuran belum dimulai, tapi semangat rakyat sudah menyala. Perlawanan akan terjadi. Dan Mandau akan menjadi pusatnya. Setelah kabar bahwa Agung Hercules akan datang sendiri ke Nangaraya, seluruh desa mulai bersiap. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk melawan. Aruk memimpin persiapan strategis, dibantu oleh Aki Baning dan beberapa pemuda yang telah menunjukkan kesetiaannya. Mereka membuat perangkap di jalur masuk hutan, jebakan kayu runcing, lubang berduri, dan tali pengalih arah untuk mengarahkan musuh ke titik lemah. Mereka juga mengumpulkan senjata tradisional, mandau, sumpit beracun, tombak, dan parang besar. Namun, Aruk tahu bahwa fisik saja tidak cukup. Ia harus siap secara spiritual. Di bawah bimbingan Aki Baning, ia terus belajar menggunakan mandau dengan benar. Kamu tidak hanya mengayunkannya, kata Aki Baning saat mereka duduk di tepi sungai. Kamu harus merasakan alirannya. Mendengarkan bisikan jiwa para leluhur. Aruk menutup matanya, tangan menyentuh bilah mandau. Dan sekali lagi, suara itu terdengar. Aku akan membantumu, jika engkau tetap setia pada tanahmu. Pada malam sebelum pertemuan dengan Agung Hercules, seluruh desa berkumpul di balai adat. Ini bukan hanya rapat militer, tapi juga ritual spiritual. Tokoh adat membacakan mantra penolak bala, sementara ibu-ibu menyalakan api unggun besar di tengah lapangan. Aruk didudukkan di kursi utama. Mandau diserahkan padanya sebagai simbol bahwa ia adalah harapan terakhir. Seorang sesepuh tua berkata, "Engkau bukan hanya pewaris pedang. Engkau pewaris semangat. Jiwa nenek moyang kita hidup dalam dirimu. Jangan biarkan mereka lenyap." Aruk menatap wajah-wajah yang hadir, wajah orang-orang yang percaya padanya. Ia tahu, besok malam akan menjadi ujian terbesarnya. Saat fajar berganti siang, suasana desa kembali tenang. Tapi ketenangan itu seperti permukaan air yang diam sebelum badai datang. Di tengah hari, sebuah rombongan besar Grip Jaya tiba. Lebih besar dari sebelumnya. Ada lebih dari 20 anggota bersenjata lengkap, plus kendaraan lapis baja ringan yang biasa digunakan dalam operasi militer. Di tengah-tengah mereka, Aruk melihat sosok yang ia cari, Agung Hercules. Ia turun dari mobil paling depan, jas hitamnya berkibar di terpa angin. Senyum dingin menghiasi wajahnya. Matanya tajam, penuh keyakinan. "Jadi, inilah anak ajaibmu," katanya, menatap Aruk dari kejauhan. "Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Aruk maju pelan, mandau terselip di pinggang. Ia tidak takut. Ia bahkan tersenyum.
Aku juga sudah menunggumu. Dengan aba-aba dari Agung, pasukan Grip mulai bergerak masuk ke desa. Namun kali ini, mereka tidak hanya menghadapi ketakutan dan keraguan, mereka menghadapi resistensi terorganisir. Aruk memberi sinyal. Di kedalaman hutan, jerigen minyak meledak akibat panah yang dilemparkan dari atas pohon. Asap tebal mengepul, menghalangi pandangan musuh. Lalu serangan dimulai. Pemuda Dayak keluar dari persembunyian, menghancurkan barisan Grip dengan sumpit beracun dan parang tajam. Beberapa anggota Grip terkena jebakan dan jatuh ke dalam lubang berduri. Aruk langsung mencari Agung di tengah kekacauan. Dan ia menemukannya. Berdiri di atas batu besar, Agung Hercules memegang pistol laras pendek dan senyum masih menghiasi wajahnya. "Cepat sekali kamu naik daun, anak Dayak," katanya. "Sayang sekali aku harus mengakhiri cerita ini." Aruk tidak menjawab. Ia langsung menyerbu. Mengayunkan mandau ke arah Agung, tapi lawannya gesit. Ia menghindar dengan gerakan cepat, lalu melepaskan tembakan. Peluru nyaris mengenai Aruk. Ia berlindung di balik pohon besar. Napasnya memburu. Hatinya berdebar kencang. Tapi kemudian, ia mendengar bisikan dari mandau. "Tenang, pewaris. Lawanmu bukan manusia biasa. Dia punya darah yang sama seperti kita. Darah pejuang." Aruk menghela napas panjang. Ia memejamkan mata. Lalu membuka hati. Saat ia membuka mata, dunia terasa berubah. Suara tembakan, jeritan, asap, semua itu menjadi latar belakang. Yang ada di depannya hanyalah Agung. Keduanya bertemu lagi. Pertandingan jiwa dimulai. Mandau bersinar terang. Dan Aruk bersiap untuk melawan. Pertarungan antara Aruk dan Agung Hercules meletus seperti guntur di tengah hutan. Mandau berputar cepat di tangan Aruk, mengiris udara dengan cahaya hijau menyala. Agung balas menyerang dengan pisau komando militer yang ia bawa sejak zaman operasi rahasia dulu. Setiap serangan mereka bertemu dengan dentuman keras, bukan hanya logam, tapi juga jiwa. Keduanya adalah pewaris perjuangan, meski dari dua sisi yang sangat berbeda. "Kamu pikir pedang tua itu bisa melawan senjata modern?" ejek Agung sambil menghindar dari ayunan mandau. Aruk tidak menjawab. Ia hanya melompat ke atas akar besar, lalu mendarat kembali dengan serangan vertikal yang nyaris mengenai kepala Agung. "Aku tidak melawan senjatamu," kata Aruk. "Aku melawan hatimu yang telah mati." Di sekeliling mereka, pertempuran masih berlangsung. Pemuda Dayak terus melawan pasukan Grip Jaya yang mulai kehilangan formasi. Beberapa anggota Grip sudah terluka parah, beberapa kabur ke dalam hutan. Namun harga dari perlawanan itu mahal. Endit, sahabat Aruk, terkena tembakan saat mencoba melindungi seorang anak kecil. Aki Baning juga terluka parah di paha karena serpihan granat. Aruk melihat darah mengalir di tanah merah. Di Sungai Kayan yang biasanya jernih, kini warnanya mulai berubah menjadi hitam pekat, seperti air yang menyerap kesedihan alam. Ia merasa sesak. Apakah semua ini sia-sia? Lalu suara itu kembali terdengar dari mandau. "Darahmu adalah darah leluhur. Hatimu adalah hati nenek moyang. Lawanlah untuk mereka." Agung Hercules tertawa keras setelah berhasil membuat luka di lengan Aruk. Luka itu dalam, dan darah mulai membasahi bajunya. "Kamu punya semangat, anak Dayak. Tapi semangat saja tidak cukup." Aruk tersungkur sejenak, napasnya memburu. Matanya berkunang-kunang. Tubuhnya mulai lemas. Tapi kemudian,
ia melihat ke langit. Cahaya bulan mulai muncul meskipun masih siang. Angin berhembus pelan, membawa aroma daun kayu dan asap dari api unggun malam sebelumnya. Mandau bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan Aruk mendengar suara ribuan jiwa nenek moyang berbisik dalam satu harmoni. Bangkitlah, pewaris. Aruk bangkit. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan Mandau ke udara. Senjata itu berputar-putar, mengeluarkan cahaya hijau terang yang membuat Agung terkejut. Saat itulah Aruk menyadari kekuatan sebenarnya dari Mandau. Mandau terbang rendah di atas medan tempur, mengiris udara dengan kecepatan tinggi. Setiap kali mendekati musuh, bilahnya mengeluarkan ledakan energi yang membuat lawan terpental. Agung Hercules panik. Ia mencoba menembak Mandau, tapi peluru-peluru itu seolah tak memiliki daya. Mandau itu terlalu kuat, terlalu sakral. Ini mustahil, teriak Agung. Aruk maju lagi. Kali ini, ia bukan lagi hanya seorang pemuda Dayak yang pulang dari kota. Ia adalah pewaris warisan leluhur. Ia adalah penjaga tanah suci. Ia menggerakkan tangannya, dan Mandau kembali padanya. Ia menggenggamnya erat. Ini adalah tanah kami, katanya. Dan kamu tidak akan pernah menginjaknya lagi sebagai penguasa. Pertempuran berakhir dalam waktu singkat. Setelah Mandau mengenai lengannya, Agung Hercules terjatuh. Luka itu aneh, tidak dalam, tapi membuatnya lumpuh seketika. Ia tidak bisa bergerak, bahkan untuk berteriak. Pasukan Grip Jaya yang tersisa langsung mundur. Mereka meninggalkan senjata dan perlengkapan mereka. Beberapa terluka parah, tapi Aruk tidak membiarkan warganya mengejar mereka. Kita bukan pembunuh, katanya. Kita hanya ingin hidup damai di tanah kita sendiri. Setelah pertempuran usai, Desa Nangaraya diselimuti kesedihan dan kelelahan. Banyak rumah rusak, banyak warga yang terluka. Aruk duduk di tepi sungai, melihat air yang mulai mengalir tenang lagi. Mandau di pangkuannya bercahaya redup. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin mereka bisa menang. Pagi tiba di Nangaraya, tapi desa tidak seperti biasanya. Udara terasa berat, penuh aroma darah dan asap yang masih tersisa dari pertempuran semalam. Rumah-rumah rusak, pepohonan di hutan tampak gundul karena serpihan granat, dan suara burung pun tidak terdengar lagi. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang membuat hati Aruk hangat, warga masih hidup. Banyak yang luka-luka, beberapa bahkan belum pulih dari trauma, tapi mereka tetap bertahan. Mereka menolak untuk pergi. Kita menang, gumam Aki Baning sambil duduk di depan balai adat yang nyaris rata dengan tanah. Aruk menggeleng pelan. Belum. Ini hanya permulaan. Ia tahu Grip Jaya tidak akan menyerah begitu saja. Dan Agung Hercules? Ia yakin, musuh utamanya itu juga tidak akan mati begitu mudah. Di bawah sinar matahari pagi, Aruk membawa Mandau ke tepi sungai Kayan. Airnya mulai jernih kembali, meskipun bekas aliran darah masih menyisakan noda hitam di bebatuan. Ia merendam bilah Mandau itu perlahan. Saat air menyentuh logamnya, cahaya hijau redup mulai memancar, memantul di permukaan air. Aruk menutup matanya. Ia mencoba mendengarkan bisikan leluhur lagi. Dan kali ini, ia bukan hanya mendengar, ia melihat. Dalam mimpi singkat, ia berdiri di tengah hutan purba. Di hadapannya, ribuan leluhur Dayak berdiri dalam formasi. Di tangan mereka, mandau-mandau terbang bersinar terang. Lelaki tua yang selama ini bicara padanya berkata, "Engkau bukan hanya pewaris. Engkau adalah pemimpin baru.
jiwa nenek moyang kita telah bangkit dalam dirimu. Gunakan kekuatan itu untuk melindungi. Saat Aruk membuka mata, Mandau bercahaya lebih terang dari sebelumnya. Beberapa jam setelah pertempuran usai, sebuah helikopter kecil mendarat di lapangan desa. Warga langsung waspada dan bersiap kembali bertempur. Tapi yang turun bukan pasukan Grip Jaya, melainkan seorang diplomat muda bernama Farid, mantan aktivis lingkungan yang kini bekerja sebagai penasihat khusus Jenderal Ridho Malik. Farid datang sendirian. Ia membawa surat dari pemerintah pusat. "Aku di sini bukan untuk menyerang," katanya. "Aku di sini untuk memberimu tawaran." Aruk diam. Farid melanjutkan, "Jika kamu menyerahkan Mandau dan setuju untuk tinggal di tempat lain, kamu akan diberi uang, pendidikan, dan kesempatan besar. Kamu bisa menjadi tokoh nasional. Tapi jika kamu terus melawan, kamu akan dianggap pengacau dan ancaman negara." Aruk tersenyum dingin. "Kamu pikir kami hanya peduli pada uang?" Farid menjawab pelan, "Aku tahu apa yang mereka rencanakan. Aku tahu siapa sebenarnya Jenderal Ridho Malik. Aku tahu semua tentang Grip Jaya. Dan aku tahu bahwa kamu adalah satu-satunya harapan rakyat kecil." Ia menyerahkan sebuah dokumen rahasia. "Ini adalah bukti. Kalau kamu ingin melawan, kamu butuh ini." Setelah membaca dokumen itu, Aruk memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sejak ratusan tahun lalu, masuk ke bagian terdalam Gua Sembilan Nyawa, tempat konon disimpan arsip-arsip kuno para leluhur Dayak. Ia pergi bersama Aki Baning dan Farid. Di dalam gua yang gelap dan sempit, mereka menemukan batu-batu bertuliskan mantra kuno, lukisan dinding tentang pertempuran masa lalu, dan yang paling mengejutkan, sebuah kotak kayu yang berisi 4 mandau kecil dengan bentuk dan ukiran berbeda. "Ini adalah saudara Mandau," kata Aki Baning. 4 mandau legendaris yang dibuat oleh leluhur kita untuk melindungi tanah ini." Farid menambahkan, "Kalau Grip Jaya sampai menemukan ini, maka mereka akan memiliki kekuatan yang tak bisa dikalahkan." Aruk memegang salah satu mandau itu. Cahayanya menyala redup. Ia tahu, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah kembali ke desa, Aruk memanggil seluruh warga. Ia berdiri di atas panggung kecil di balai adat yang rusak, dengan mandau di tangannya dan dokumen dari Farid di meja. "Musuh kita bukan hanya Grip Jaya," katanya. "Mereka hanyalah alat. Musuh kita adalah kekuatan besar di belakang mereka, kekuatan yang ingin menghilangkan kita dari tanah ini." Ia menunjukkan dokumen itu. "Tapi kita punya senjata. Kita punya warisan. Dan kita punya jiwa." Warga mulai bersorak. Aruk melanjutkan, "Perlawanan kita tidak akan berakhir di Nangaraya. Kami akan pergi ke desa-desa lain. Kami akan bangunkan suku Dayak yang lain. Kami akan tunjukkan pada mereka bahwa kita masih hidup. Bahwa kita masih punya harga diri." Ia mengangkat mandau ke udara. Cahaya hijau menyelimuti langit. Dan untuk pertama kalinya, api revolusi benar-benar menyala. Setelah pertempuran sengit di Nangaraya, Agung Hercules menghilang. Tidak ada jejaknya, tidak ditemukan mayat, tidak ada tahanan yang sesuai deskripsinya. Ia lenyap begitu saja. Namun, Farid membawa informasi penting dari dokumen rahasia yang ia berikan kepada Aruk. Agung Hercules tidak mati. Dia kabur ke arah barat laut, menuju wilayah Gunung Sembuluh, gunung berapi mati yang disucikan oleh suku Dayak sebagai tempat roh berkumpul. Aruk tahu artinya, Agung sedang mencari sesuatu. Mungkin bahkan lebih dari sekadar keselamatan diri.
Dia ingin menemukan kekuatan lain, kata Aki Baning. Kekuatan hitam yang pernah mencoba menghancurkan nenek moyang kita. Aruk tidak punya pilihan. Jika Agung berhasil menemukannya, maka semua yang telah mereka perjuangkan bisa hancur dalam sekejap. Perjalanan dimulai. Kelompok Aruk terdiri dari 10 orang, pemuda desa terpilih, Aki Baning, dan Farid. Dengan bekal mandau kecil dari Gua 9 Nyawa, serta pengetahuan tentang medan hutan, mereka mulai menyusuri jalur menuju Gunung Sembuluh. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Hutan lebat, rawa-rawa beracun, dan binatang buas menjadi penghalang utama. Di tengah jalan, mereka juga menemukan bekas kamp Grip Jaya yang tampak baru saja ditinggalkan. Di sana, mereka menemukan peta dan catatan milik Agung. Pintu kekuasaan ada di bawah tanah gunung. Di sana, jiwa-jiwa gelap masih hidup. Dan siapapun yang memimpin mereka akan menjadi tak terkalahkan. Aruk mengepal tinjunya. Ia tahu waktu mereka semakin sempit. Akhirnya, setelah 5 hari perjalanan, kelompok Aruk sampai di kaki Gunung Sembuluh. Pemandangan di sana sangat aneh. Udara dingin menusuk meskipun langit cerah, asap tipis keluar dari celah-celah batu, dan tanaman di sekitar tampak layu sebelum waktunya. Farid melihat peta lama yang mereka temukan dan menunjukkan satu titik. Ini adalah pintu masuk ke gua bawah tanah. Tempat legenda menyebutkan bahwa roh hitam pernah dikurung ribuan tahun lalu. Aki Baning menepuk bahunya. Jika benar Agung sampai ke sana, maka kita harus menghentikannya sebelum dia membuka segel itu. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam gua. Di dalamnya, dindingnya dipenuhi ukiran aneh, simbol-simbol yang mirip dengan yang ada di Mandau, tapi terlihat terdistorsi, seperti dicoret-coret oleh tangan jahat. Dan di ujung gua, mereka menemukan pintu besar dari batu vulkanik hitam. Di atasnya tertulis satu kalimat dalam bahasa kuno Dayak. Siapa yang membuka, akan kehilangan jiwanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik sudut. Kelompok Aruk langsung bersiap. Senjata di tangan, napas tertahan. Lalu dari kegelapan, muncullah Agung Hercules. Wajahnya lebih kurus dari sebelumnya, matanya berkilat aneh, seolah-olah ia telah berubah. Di tangannya, sebuah senjata aneh, mandau hitam dengan cahaya merah menyala. Aku sudah menunggu kalian, katanya pelan. Kamu pikir kamu adalah pewaris? Kamu hanya anak kecil yang belum tahu apa-apa. Aruk maju. Kamu ingin membuka segel itu, bukan? Agung tersenyum sinis. Sudah aku buka separuhnya. Dan aku bisa merasakan kekuatannya. Jiwa-jiwa gelap itu mengenalku. Mereka menerimaku. Aruk tidak menjawab. Ia langsung menyerbu. Mandau berputar cepat di udara, bertabrakan dengan mandau hitam Agung. Setiap benturan mengeluarkan ledakan energi yang membuat gua berguncang. Aki Baning dan Farid berusaha menghentikan Agung agar tidak mendekati segel, sementara Aruk terus melawan. Dalam pertarungan sengit, Aruk mulai kelelahan. Mandau hitam Agung memiliki kekuatan yang sama dengan Mandau, mungkin bahkan lebih kuat karena dibuat dari jiwa-jiwa gelap yang pernah gagal dilawan nenek moyang. Kamu tidak bisa mengalahkanku, seru Agung. Aku adalah hasil dari semua kegagalan mereka. Aruk tersungkur, darah mengalir dari bibirnya. Tapi kemudian, ia mendengar bisikan dari Mandau. Engkau tidak sendiri, pewaris. Aruk menoleh. 4 mandau kecil yang mereka bawa dari Gua 9 Nyawa mulai bercahaya. Satu demi satu, mereka melayang ke udara, membentuk lingkaran di sekeliling Aruk.
Ia mengerti. Ini bukan duel antara dua orang, gumamnya. Ini adalah pertarungan antara dua warisan. Ia berdiri tegak. Dengan satu ayunan besar, mandau dan 4 mandau kecil itu menyerang secara bersamaan. Ledakan besar menggema di dalam gua. Agung Hercules terpental jauh, mandau hitamnya hancur berkeping-keping. Segel pada pintu batu kembali terkunci. Dan Aruk berdiri di tengah gua, dengan mandau di tangan kanan, napas memburu, tapi mata bersinar terang. Kami menang. Setelah ledakan besar di dalam gua bawah tanah Gunung Sembuluh, hutan di sekelilingnya seperti bangun dari mimpi buruk yang panjang. Asap hitam perlahan menghilang dari udara. Angin kembali berhembus lembut. Burung-burung yang sempat diam mulai berkicau lagi. Namun, Aruk tidak merasa menang sepenuhnya. Agung Hercules telah dikalahkan, dan segel roh gelap tetap utuh, tapi harga yang dibayar sangat tinggi. 2 anggota kelompoknya gugur dalam pertempuran. Aki Baning terluka parah dan harus dirawat secara intensif. Farid juga hilang kesadaran akibat benturan keras saat gua berguncang. Aruk duduk sendirian di tepi jurang gunung mati itu, mandau terselip di pinggang. Ia memandangi langit yang mulai dipenuhi semburat jingga matahari sore. Kita menang, tapi apakah ini akhirnya? Gumamnya pelan. Di balik keberhasilannya melindungi warisan leluhur, ia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Beberapa minggu setelah pertempuran, kabar tentang kekalahan Grip Jaya menyebar cepat. Desa-desa Dayak yang sempat ketakutan mulai bangkit. Mereka mengirimkan utusan ke Nangaraya untuk bertemu Aruk dan mendengarkan kisah perlawanan mereka. Warga dari desa lain mulai datang, membawa mandau-mandau tua yang selama ini hanya disimpan sebagai benda ritual. Mereka ingin belajar bagaimana menggunakan kekuatan itu kembali. Tokoh adat dari suku-suku Dayak yang berbeda juga hadir dalam pertemuan besar di tengah hutan. Ini adalah pertemuan pertama sejak puluhan tahun lalu, sebuah aliansi baru sedang lahir. Farid, yang sudah pulih dari lukanya, memberikan pidato singkat. Ini bukan hanya tentang tanah. Ini tentang identitas. Tentang harga diri. Tentang siapa kita sebagai bangsa. Aruk menambahkan, Grip Jaya bisa saja runtuh, tapi masih ada kekuatan besar di belakang mereka. Jika kita ingin benar-benar aman, kita harus bersatu. Sebagai satu suku. Satu jiwa. Dalam waktu singkat, dokumen rahasia yang dibawa Farid berhasil menyebar ke tangan aktivis, jurnalis independen, dan pengacara HAM. Bukti-bukti keterlibatan Jenderal Ridho Malik dalam operasi ilegal Grip Jaya terbongkar. Rekening bank rahasia, surat-surat penghapusan tanah adat, dan transaksi senjata ilegal menjadi bukti tak terbantahkan. Pada sidang Parlemen Nasional, tekanan publik mencapai puncaknya. Setelah investigasi internal, Jenderal Malik dicopot dari jabatannya dan ditahan atas tuduhan korupsi, pelanggaran HAM, dan pengkhianatan negara. Beberapa bulan kemudian, ia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aruk menonton berita itu dari layar televisi sederhana di balai desa. Ia tidak tersenyum. Ia tidak merayakan. Ini bukan soal dia, katanya pada Aki Baning. Ini soal sistem yang membuat orang seperti dia bisa tumbuh. Musim hujan tiba. Pohon-pohon di Nangaraya mulai tumbuh kembali. Rumah-rumah yang rusak sedikit demi sedikit dibangun ulang. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Warga Dayak dari berbagai wilayah datang untuk saling mengenal dan saling membantu. Tapi Aruk tahu, waktunya untuk tinggal di desa akan segera berakhir. Pada suatu malam, ia membawa mandau ke tepi Sungai Kayan. Airnya tenang,
memantulkan cahaya bulan yang redup. Ia membuka peti kayu yang pernah diserahkan kakeknya dan meletakkan Mandau kembali ke tempatnya. Aku telah menjalankan tugasku, bisiknya. Tapi aku belum selesai. Ia menatap langit. Ketika saatnya tiba, engkau akan kembali padaku. Saat ia menutup peti itu, angin berhembus pelan. Seperti jawaban dari leluhur. Pagi hari, Aruk berdiri di atas bukit kecil di ujung desa. Di bawahnya, Nanga Raya mulai pulih. Di sekelilingnya, hutan Kalimantan yang luas dan megah menyambut mentari pagi. Farid datang dan berdiri di sampingnya. Kamu akan pergi. Aruk mengangguk pelan. Aku harus pergi ke tempat-tempat lain. Ada banyak desa yang masih ketakutan. Ada banyak suku yang masih percaya bahwa mereka tidak punya suara. Farid tersenyum. Aku akan ikutmu. Aki Baning juga datang, lengannya masih dibalut kain putih. Ia menepuk bahu Aruk. Engkau bukan lagi anak muda yang pulang dari kota. Engkau adalah pemimpin. Dan engkau adalah harapan. Aruk menatap mereka semua. Lalu ia berbisik, nyaris tak terdengar. Selama tanah ini masih dihuni, kami tidak akan pernah lenyap. Langkah pertama menuju perubahan dimulai. Dan dari hati rakyat kecil, sebuah revolusi baru telah lahir.